wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Nabiullah Muhammad sallallahu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih atas kedatangannya Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk menghadiri temu konstituen atau reses yang dilaksanakan oleh anggota DPR di setiap 4 bulan. Jadi reses ini adalah perintah undang-undang, adalah kewajiban bagi setiap anggota DPR untuk turun ke bawah menemui konstituennya, menyerap aspirasi. Nah, kalau kita berbicara aspirasi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, aspirasi itu bukan cuma menyangkut kepada diri pribadi kita ya, bukan cuma kepada pribadi, jadi termasuk kepada lingkungan kita. Jadi kalau ada di lingkungan kita jalanannya rusak, ada bangunan pemerintah yang rusak, kemudian lampu jalan dan lain-lain sebagainya yang sudah agak-agak ya tidak terpakai lagi. Nah ini semua kami harapkan ada masukan dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Di samping itu tentu juga kita berpikir bagaimana untuk memulihkan ekonomi masyarakat. Pemulihan ekonomi masyarakat ini kita jaga jarak apa segala macam untuk meminimalisir penyebaran virus corona ini. Jadi perlu saya ceritakan Bapak Ibu sekalian bahwa tadi di awal juga saya sampaikan bahwa sebenarnya dilarang keras untuk melaksanakan reses ya. Kami dilarang keras karena kenapa? Karena Parepare termasuk zona merah ya. Data terakhir yang saya pegang Bapak Ibu sekalian bahwa di Parepare ini yang berdasarkan hasil rapid antigen dan hasil swab itu lebih 2.000 orang yang positif corona. Ini yang dideteksi, yang diperiksa, yang tidak diperiksa kira-kira berapa ya. Kemudian yang meninggal ini kurang lebih 70 orang yang meninggal karena virus corona. Olehnya itu kami menghimbau kepada masyarakat Parepare, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian agar senantiasa menjaga 3M ya. Memakai masker, menjaga jarak ya. Ini semua harus kita lakukan untuk diri kita sendiri. Karena ini penyakit seperti siluman Bapak Ibu sekalian, tidak disangka-sangka. Kadang kita mengatakan diri kita sehat ya, kita kena. Makanya banyak bertebaran di Parepare ini OTG orang tanpa gejala. Nah ini yang bahaya. Bahayanya ini dia yang bisa menularkan ke kita penyakit ini. Tapi kalau kita memakai masker dan menjaga jarak, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kurang elok, kurang enak, atau kurang bagus jika hanya anggota DPR yang berbicara terus-menerus di depan kita, sementara kita hanya menjadi peserta yang pasif. Oleh karena itu, untuk memeriahkan kegiatan ini, saya kira perlu kita memberikan saran atau masukan kepada Bapak Rudi Najamuddin selaku anggota DPRD Kota Parepare yang pada saat ini sedang melakukan reses atau temu konstituen. Tadi saya tertarik persoalan coronavirus 19 di mana ada dibahas masalah imun. Jadi saya menyarankan pada Bapak kiranya bisa dibahas nanti mungkin di DPR sebelum bulan 3 maupun masih bisa diserap barangkali ini pengadaan suplemen, karena imunitas tubuh ini saya pikir juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memperkuat imunitas tubuh pada masyarakat. Makanya saya menyarankan supaya mungkin dinas kesehatan melalui posyandu yang ada di setiap RT atau RW ini kepada orang yang kurang mampu, barangkali yang tidak mampu atau kurang mampu bisa diberikan suplemen yang
diadakan oleh Dinas Kesehatan supaya meskipun mereka terkena virus corona, tetapi mereka bisa tidak begitu berpengaruh karena dia memiliki imun tubuh yang kuat. Jadi sekali lagi saya menyarankan supaya Dinas Kesehatan dalam hal ini bisa melakukan pengadaan suplemen atau vitamin-vitamin yang bisa memperkuat imunitas tubuh yang akan dibagikan melalui posyandu di masing-masing kelurahan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Keuangan Pak Jamal ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang diarahkan ke Pak Jamal untuk penggunaan biaya tak terduga. Ada kan biaya tak terduga namanya, yang tadinya kami anggarkan 5 miliar, tetapi berdasarkan hasil evaluasi dari provinsi maka ditambah lagi 10 miliar, jumlahnya adalah 15 miliar untuk tahun 2021 ini. Nah, cara penggunaannya ini bagaimana? Ini kan biaya tak terduga Pak. Jadi ini tidak perlu melalui pembahasan, tidak perlu melalui ada istilah SK parsial ya. SK parsial tidak perlu melalui. Ini bisa digunakan pada saat pos mayor ataupun bencana alam ataupun keadaan yang mendesak. Nah, tadi pertanyaannya Bapak Agus ini kan termasuk sebenarnya pos mayor, termasuk mendadak ya. Makanya saran saya begini, saya minta bapak-bapak, apakah atas nama kelompok atau atas nama apa, masukkan ke pokok-pokok pikiran saya, dan ini tidak dimasukkan ke sistem informasi pembangunan daerah, ini langsung ke Satgas Covid. Kita atas nama masyarakat meminta pengadaan